mencoba on time. Kita mencoba disiplin diri kita sendiri, sehingga nanti pas jam 12.45 Pak Adi bisa langsung membuka acara, Bapak Ibu. Kemudian untuk Bapak Ibu yang lain, saya harapkan ketika kegiatan berlangsung nanti mikrofonnya dimatikan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi sebelum saya melanjutkan ke Pak Hadi, perlu saya sampaikan hasil pertemuan kita pada siang hari ini nanti bisa dilihat di channel YouTube ya Bapak Ibu, sehingga bisa kita cermati bersama. Dan yang terpenting adalah kegiatan siang hari ini itu inisiasinya dari hati kita masing-masing, sehingga nanti kita berjalan, kita bergerak itu tidak setengah-setengah gitu ya. Itu Bapak Ibu ya. Nanti di tengah-tengah kegiatan, seandainya Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada informasi yang terbaru, mungkin bisa langsung memotong atau minta izin ke Pak Hadi ya. Pak Hadi mau ngomong lah boleh, karena hari ini moderatornya Pak Hadi. Gitu Bapak Ibu, saya kira bisa dimulai Pak Hadi ya. Bisa. Silakan Pak Hadi, monggo. Dengar suara saya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati, yang saya banggakan semuanya teman-teman yang bergabung di Google Meet ini, semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita tidak lupa untuk bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini kita masih diperkenankan bisa silaturahmi di sini dalam rangka untuk membahas atau mendengarkan tentang program-program kenaikan kepegawaian kita. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bacakan tujuan acara pada siang hari ini. 1, pembukaan. 2, doa pembuka. 3, penyampaian program kenaikan pangkat. 4, tanya jawab, dan terakhir penutup. Baiklah, dalam pembukaan kali ini marilah kita berdoa, semoga acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai, terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita ikuti acara selanjutnya, yaitu penyampaian program kenaikan pangkat. Kepada yang terhormat Bapak Lutfi Awan Amin, SPD, kami persilakan. Terima kasih Pak Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Adi, Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan seperjuangan yang luar biasa. Izinkan pada kesempatan siang hari ini saya istilahnya berbagi, sharing, dan juga berinisiasi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, agar apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat untuk kita dan juga ada sambungnya, kami mohon Bapak Ibu memperhatikan apa yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu sekalian, akan tetapi kami berusaha untuk menyamakan persepsi Bapak Ibu sekalian dengan saya, gitu ya. Jadi kita sama-sama, kita satukan persepsi, kita samakan persepsi kita, agar apa yang akan kita lakukan nanti di 2022 itu bisa bermanfaat buat kita semua. Wabil khusus buat keluarga kita. Syukur-syukur buat masyarakat kita, syukur-syukur buat anak-anak didik kita. Mudah-mudahan seperti itu. Cita-cita yang luar biasa ini seyogyanya kita apresiasi dan kita laksanakan dengan penuh, dengan sungguh-sungguh. Nah, yang terakhir sebelum saya menyampaikan materinya Bapak Ibu, sekali lagi
kalau ada sesuatu yang mengganjal di pikiran Bapak Ibu, pertanyaankah atau foto sharingkah, itu jangan lupa, jangan segan-segan Bapak Ibu untuk menyampaikan. Itu Bapak Ibu, okay? Kemudian kalau nanti ada yang salah dari saya atau teman-teman, itu mari kita sama-sama saling meluruskan. Gitu Bapak Ibu, okay? Semuanya tidak ada yang salah, akan tetapi kita mencoba saling meluruskan sehingga persepsi kita sama. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi ini saya akan mencoba membangun persepsi mulai dari awal Bapak Ibu ya. Mulai dari awal akan saya bangunkan persepsi sehingga pemahaman kita sama tentang apa itu jenjang karir pegawai negeri. Itu oke. Baik, izinkan saya untuk membagikan layar. Izinkan saya untuk membagikan layar PPT ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu sudah dapat melihat apa yang saya bagikan? Sudah ya? Nah, itu sudah tampak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai. Nah, jadi begini, kita sudah lama, mulai dari kita sebelum diangkat pegawai negeri Bapak Ibu ya, kita sudah lama memikirkan, kita sudah lama memforsirkan tenaga kita secara menyeluruh kepada murid-murid kita, kepada sekolah kita. Bahkan sampai-sampai kita mengorbankan waktu, mengorbankan finansial juga, bahkan sampai kadang-kadang mengorbankan hati gitu Bapak Ibu. Kadang dikucilkan. Akan tetapi alhamdulillah saat ini kita sudah mengenyam, kita sudah memetik semua hikmah yang sudah kita jalani itu Bapak Ibu sekalian, sehingga saatnya saat ini ya kita memikirkan diri kita. Artinya saat ini kita harus bisa meningkatkan karir kita. Jadi pengalaman yang dulu, yang 20 tahun, 30 tahun, 15 tahun itu kita buat pengalaman, sehingga sekaranglah saatnya kita berpijak untuk meningkatkan karir kita Bapak Ibu. Baik, di sini saya akan mencoba memaparkan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru. Jadi saya tidak berbicara kenaikan pangkat Bapak Ibu ya, tapi saya berbicara penilaian angka kredit. Kenapa? Karena apabila angka kredit kita atau PAK kita itu sudah turun, maka secara otomatis kita akan bisa naik pangkat. Itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, yang pertama, dasar hukumnya adalah semuanya kemarin ada beredar buku 1 modul 4 gitu ya, ada modul 5 dan sebagainya, itu dasarnya semuanya masih sama, yaitu Permen PAN RB nomor 16 tahun 2009, ada perbedaan. Oke, jadi dasar hukumnya masih sama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang harus terpenuhi ketika kita mau naik pangkat Bapak Ibu, yaitu adalah angka kredit kita disetujui. Nah, sedangkan Bapak Ibu sekalian di pasal 11 di Permen 16 itu, Permen PAN ya nomor 16 itu ada 4 unsur yang harus kita penuhi sebelum kita naik pangkat. Itu Bapak Ibu. Yang pertama adalah pendidikan minimal sarjana gitu Bapak Ibu. Kemudian ada yang kedua adalah pembelajaran bimbing dan tugas tertentu yang setiap hari kita lakukan. Kemudian ada pengembangan profesi PKB dan yang terakhir adalah penunjang. Nah, yang hari ini akan banyak kita bahas, Bapak Ibu, itu tentang pembelajaran pendidikan dan tugas tertentu dan juga PKB. Ini yang akan banyak kita bahas. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, sekilas unsur PAK ya. Jadi unsur PAK itu ada 4. Yang pertama pendidikan tadi ya. Nah, ini sekolah minimal ijazahnya 1 dan juga telah mengikuti perajab. Ini semuanya Bapak Ibu, mulai dari yang dari 3A ke 3B atau dari CPNS ke PNS itu sama ya. PAK-nya pengajuannya harus A dan B itu terpenuhi unsur pendidikan. Kemudian yang kedua pembelajaran dan bimbingan tugas tertentu. Kemudian pengembangan profesi dan juga ada penunjangan tugas guru. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, sekilas Bapak Ibu. Sekilas ya ini Bapak Ibu ya. Nanti rencana kita di tahun 2022. Nah, ini Bapak Ibu ya. Saya menulis angkanya atau menghitung angkanya kegiatan pembelajaran dan pembimbingan tugas tertentu Bapak Ibu itu mulai tahun 2019. Nah, kenapa? Karena diawali atau kita melihat ini panduannya adalah PAK kita ya, PAK yang kita ajukan sebelum naik pangkat ke 3B. Jadi kita hitung per tahun 2019. Jadi 2019 sampai dengan 2022.
Nah, apabila kita mendapatkan nilai yang baik, Bapak Ibu, maka total PAK kita nantinya adalah 42, gitu, Bapak Ibu, selama 4 tahun. Jadi 2019, 2020, 2021, 2022 itu pas 42, gitu Bapak Ibu. Nah, berikutnya sekilas unsur PKB. Nah, ini yang banyak sekali teman-teman kita itu yang gagal di pengajuan PAK-nya itu di unsur PKB ini, Bapak Ibu. Nah, kalau yang poin satu kan pengembangan diri. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah dapat semua ini ya. Saya ambil contoh ini ya. Pengembangan diri yang ini ada A, B, C, minimal 3 Bapak Ibu. Ini angka kreditnya 3. Nah, dan juga yang kemarin jadikan isu yang menarik adalah ini, melaksanakan publikasi ilmiah. Nah, sebagai contoh, nanti kita akan membuat program tanggal 16 Maret sampai 9 Mei ya. Itu dalam bentuk PTK. Itu Bapak Ibu, angka kreditnya 4. Nah, sehingga total unsur PKB ini 7. Nah, ini sudah terpenuhi Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan. Contoh unsur penunjang. Nah, ini yang harus Bapak Ibu tiap tahun itu disiapkan ya. Unsur penunjang itu mulai dari panitia ujian sekolah, panitia PPDB, kemudian anggota PGRI, pengurus KKG mungkin, pengurus koperasi mungkin, atau pengurus PKK, kemudian ada lagi pengurus masjid, takmir dan sebagainya. Itu bisa Bapak Ibu masukkan. Gitu Bapak Ibu, dengan cara kita hitung seperti ini, Bapak. Nah, ini saya hitungan kasar saja ya. Jadi per periode 2019 sampai periode 2022. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini nanti PPT-nya bisa saya share. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau ketiga contoh itu sudah ketiga contoh tadi itu kita hitung bersama-sama Bapak Ibu. Kegiatan pembelajaran itu 42, kemudian PKB-nya 7, penunjangnya 10,64, maka sudah memenuhi angka kredit kita 59. Nah, loh, kok begitu? Baik, mari kita bahas satu persatu. Baik, Bapak Ibu, untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, syarat utama yang harus Bapak Ibu lakukan, syarat utama yang harus Bapak Ibu penuhi adalah PKG, penilaian kinerja guru. Itu Bapak Ibu, itu syarat mutlak, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, diusahakan PKG ini panjenengan cetak setiap tahun. Kalau panjenengan langsung mencetak 4 tahun terakhir, susah nanti, susah. Jadi PKG ini harus panjenengan cetak setiap tahun. Kalau belum dibuatkan, minta Bapak Ibu. PKG. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini ya, angka kredit minimal. Jadi dari 3B ke 3C Bapak Ibu ya. Dari 3B ke 3C itu unsur utama pendidikan dan lain sebagainya itu minimal 190. Kemudian penunjangnya 10, sehingga angka kredit kita minimal itu 200. Itu Bapak Ibu ketiga C ya. Jadi kalau di PAK panjenengan 3B itu kan minimal 150 ya. Kalau ketiga C, PAK-nya angka kreditnya minimal harus 200. Nah, gitu Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini tidak perlu ya. Ini syarat-syarat ini tidak perlu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu ya. Jenjang jabatan fungsional guru sesuai dengan Permen nomor 16 tahun 2019, tahun 2009, mohon maaf. Ini di pasal 17, jika kita mau naik dari 3B ke 3C, maka kebutuhan angka kredit kumulatif kita minimal 50, mohon maaf. Minimal 50. Itu Bapak Ibu, nggih? Nah, itu diambil dari apa Bapak Ibu? Diambil dari pembelajaran utama ya, jadi pembelajaran, pembimbingan dan sebagainya itu selama 4 tahun minimal 38. Caranya ngitung bagaimana? Nanti kita bahas setelah ini. Kemudian pengembangan diri itu minimal angka kreditnya 3. Nah, ya yang terakhir ini publikasi ilmiah atau karya ilmiah atau karya inovatif itu minimal angka kreditnya 4. Ditambah dengan penunjang 5, sehingga totalnya 50 Bapak Ibu. Ini syarat minimal. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Ini prosesnya PKG sudah kita lewati saja. Nah, kita lewati saja ini Bapak Ibu. Kemudian perhitungan ini Bapak Ibu kita lewati saja ya. Nanti akan saya coba menjelaskan yang lebih yang lebih kita butuhkan. Nah, Bapak Ibu, ini kategori PKG ya. Jadi Bapak Ibu, panjenengan kalau mengisikan SKP
misalkan kalau di rancangan SKP itu panjenengan pengembangan dirinya merencanakan ada 2 gitu ya. Tapi panjenengan dapat 5 Bapak Ibu. Tolong dituliskan semua. 5-5-nya tuliskan semua. Kenapa? Karena ini berpengaruh pada penghargaan angka kredit di PKG-nya. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan panjenengan rencananya 2 misalkan, dapat 5 masukkan semua. Loh, Pak, di situ nanti sampai 125%. Iya, karena itu adalah penghargaan angka kredit yang dimiliki karena kita termasuk guru yang amat baik, Bapak Ibu. Nah, perhitungannya begini Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah ada ya, kumulatifnya 50 naiknya ya. Tadi sudah. Nah, perhitungannya begini Bapak Ibu. Ya, jadi kebutuhan angka kredit yang kita butuhkan dari 3B ke 3C, unsur utama itu minimal 45, Bapak Ibu. Minimal 45. Dan unsur penunjang minimal 5. Gitu ya. Ini minimal 45, minimal 5. Ini diambil dari mana? Diambil dari tugas tambahan 38 ini ya. Buktinya PKG, Bapak. Ditambah dengan publikasi ilmiah dan pengembangan diri masing-masing 4 dan 3. Ini wajib hukumnya. Plus unsur penunjang 5. Itu Bapak Ibu. Ya. Jadi totalnya 50. Nah, baik Bapak Ibu, ini kriterianya Bapak Ibu. Angka kredit kalau panjenengan ngitung di PKG itu ya. Di PKG itu perhitungan seperti ini. Tapi saya tidak membahas ini Bapak Ibu. Karena perhitungannya ini nanti panjenengan malah ruwet malah. Yang ingin saya bahas yang oh, udah kelihatan. Bapak Ibu presentasinya masih kelihatan ya? Masih Mas Hasan, masih sampean enggak? Masih kelihatan? Enggak kelihatan, Pak. Enggak kelihatan. Apa? Kelihatan. Kecil. Oke. Kelihatan. Oh, Kecil Pak Lutfi. Baik. Nggak bisa. Baik, Bapak Ibu. Saya stop dulu. Nah, saya stop dulu. Saya stop dulu, saya bagi lagi Bapak Ibu, ya. Saya bagikan lagi presentasinya. Baik, terima kasih. Nah. Sudah, Mas. Sudah jelas. Nah, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu. Begini ya. Ada kemarin yang mengatakan, Pak, ini 3 tahun tuh bisa loh, Pak. Ada yang mengatakan begitu, Bapak Ibu. Oh, bisa, Bapak Ibu. Nah, tapi Pak Jana harus perhatikan baik-baik ini ya. Bisa dengan catatan. Bisa dengan catatan. Jadi kita bisa naik angka 3 tahun, bisa dengan catatan tidak naik ke 3C. Ya, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau nanti 3D baru bisa ini. Kalau 3 tahun. Baik Bapak Ibu. Apabila kita mendapatkan angka kredit amat baik. Nah, itu kan 34,9 ya. Ini paling besar Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau kita ini katakanlah kumulatifnya 3 tahun. Kalau 11,675 kali 3 kan 34,9. Gitu ya. 34,9 unsur yang harus dipenuhi. Kemudian publikasi ilmiahnya 4. Kemudian pengembangan dirinya 3. Kemudian penunjangnya 5. Masih 46,9. Sehingga sangat mustahil kalau kita naik pangkat secara reguler itu selama 3 tahun. Jadi kalau yang mau maju tahun ini itu gimana ya? Hampir mustahil begitu Bapak Ibu. Oleh karena itu kita merencanakannya tahun 2022. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita lihat dengan kategori baik. Katakanlah kategori baik 9,5. Kalau tahun kemarin kita di 3A ke 3B, itu kita diberikan angka kreditnya itu 10,5 Bapak Ibu. Nah, khusus yang ini, saya ambil aja kategori baik minimal yang terendah, 9,5. Kalau kita kumulatifkan selama 4 tahun, 9 kali 5 kan 38. Gitu ya. Kemudian angka publikasi ilmiahnya 4. Kemudian pengembangan dirinya 4, pengembangan dirinya 3. Kemudian unsur penunjangnya 5, itu pas genap 50. Sehingga kita bisa untuk naik pangkat. Gitu Ibu. Jadi kita akan naik pangkat dengan mudah apabila ini pas 4 tahun. Berbeda Bapak Ibu kalau memberikan nilai cukup. Nah ini jangan sampai ya Bapak Ibu. Jangan sampai memberikan di nilai PKG-nya itu 7. Jangan sampai. Minimal 8 lah. Gitu Bapak Ibu. Nah apalagi kalau kurang. Nah ini sangat sulit naik pangkat. Oleh karena itu minimal PKG dengan kategori nilai baik. Syukur-syukur amat baik. Gitu Bapak Ibu. Ini tentang PKG. Nah sekarang saya ingin mulai masuk. Itu tadi PKG Bapak Ibu. Sekarang saya mulai masuk ke PKB yang
menjadikan apa ya, momok bagi teman-teman kita untuk naik pangkat, Bapak Ibu. Baik, PKB itu ada 3 unsur sebenarnya. Ada unsur yang wajib, ada unsur yang sunnah atau pilihan, Bapak Ibu. Unsur yang wajib adalah pengembangan diri. Sedangkan unsur yang sunnah atau pilihan adalah publikasi ilmiah atau karya inovatif. Jadi kalau kita sudah memilih publikasi ilmiah, maka kita boleh tidak memilih karya inovatif. Dengan catatan, ini untuk naik ke 3C, Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita sudah memilih karya inovatif, boleh kita tidak memilih publikasi ilmiah. Nah, sedangkan apa namanya yang menjadikan kemarin itu sedikit apa namanya bimbang itu kan angka kreditnya, Bapak Ibu ya. Nah, kenapa kok kita menyarankan PTK? Karena PTK itu angka kreditnya pas, yang paling mudah, kita tidak perlu mempublikasikan secara nasional, cukup sekolah kita aja cukup, Bapak Ibu. Baik, saya akan membahas tentang PKB-nya dan komponennya. Yang pertama, Bapak Ibu, pengembangan diri. Nah, seperti ini yang sudah Bapak Ibu ketahui ya, minimal panjenengan harus mengumpulkan 3 sertifikat dengan durasi jamnya 30-80 jam. Ini angka kreditnya 1. Nah, gitu Bapak Ibu, minimal 3 ini. Selama 4 tahun panjenengan mengumpulkan 3. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, ini kalau panjenengan mengikuti kegiatannya Kemdikbud, mulai dari guru belajar seri pandemi, diklat seri pandemi, sampai dengan diklat atau BIMTEK AKM kemarin itu pas dengan sebenarnya. Itu 32 jam semua. Sebenarnya itu Bapak Ibu ya. Kemudian kegiatan kolektif Bapak Ibu, kalau panjenengan pengembangan diri bisa ikut KKG, kemudian bisa menjadi pembicara, pemakalah, lokakarya dan sebagainya itu boleh. Cuman angka kreditnya tidak terlalu besar, Bapak Ibu. Tidak terlalu besar, 0,1, 0,2 gitu ya. Jadi yang paling pas itu ya jenengan ikut diklat atau ikut apa namanya pelatihan BIMTEK selama 30 jam minimal. Nah, berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu kita hati-hati dan juga perlu kita rencanakan 1 tahun ke depan. Publikasi ilmiah. Jadi pengembangan apa namanya PKB yang kedua adalah publikasi ilmiah. Sebenarnya semuanya ini sistematikanya semua sudah diatur di Permentan nomor 16 Bapak Ibu ya. Intinya 4 ini Bapak Ibu. Laporannya asli, perlu, ilmiah, dan isi laporannya harus sesuai dengan tugas pokoknya. Gitu Bapak Ibu. Sebenarnya 4 ini kok. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya perlu sedikit mengenalkan kerangka isi publikasi hasil penelitian bidang formal ya. Artinya ini PTK Bapak Ibu. Sebenarnya ada kerangka isi, kemudian ada bagian awal, kemudian ada bagian isi, ada bagian penunjang. Nah, ini tidak kita bahas juru-juru ya. Yang kita bahas adalah ini. Nah, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita siapkan. Baik Bapak Ibu sekalian, membuat PTK ini akan kita lakukan insya Allah BIMTEK-nya ya nanti kita sesuai kesepakatan ya pertengahan tahun ini mungkin. Tetapi Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah ini. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum panjenengan melakukan PTK dan menyeminarkan Bapak Ibu, itu panjenengan harus punya surat permohonan izin dulu. Kemudian ada apa namanya persetujuan dari kepala sekolah. Kemudian ada permohonan izin melakukan seminar ke KKG, gitu ya. Ada surat persetujuan melaksanakan seminar dari pengawas atau kepala sekolah. Itu perlu Bapak Ibu. Nah, kebanyakan rata-rata ini tidak dipenuhi teman-teman kita itu, sehingga dikembalikan. Kemudian ada daftar hadir minimal 15 orang. Ada notulennya. Nah, ini Bapak Ibu, notulen ini juga sering lupa teman-teman kita. Kemudian ada surat pernyataan, ya. Kalau itu petugas perpustakaan, gitu ya. Kemudian ada bukti-bukti yang lain, baik berupa lembar kerja siswa maupun apa namanya foto-foto publikasi yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini yang perlu sekali kita cermati. Mengapa sih banyak teman-teman kita itu PTK-nya ditolak? Nah, Bapak Ibu tolong perhatikan background yang saya berikan ketika di tulisan 2.5. Jika backgroundnya berwarna merah, Bapak Ibu, bisa dipastikan panjenengan ini ditolak dan tidak bisa naik pangkat. Kenapa? 1, laporannya nggak jelas, itu ya.
kemudian tindakan yang dilakukan itu nyelentang jauh, kemudian hasilnya juga tidak dilaporkan dengan jelas, dan yang paling parah adalah siklus-siklusnya kurang jelas. Nah, ini pasti ditolak Bapak Ibu. Kemudian yang ditolak lagi Bapak Ibu adalah laporan dinyatakan sebagai laporan PTK, namun yang dijelaskan itu bukan PTK tapi pembelajaran biasa gitu Bapak Ibu. Menceritakan atau mendeskripsikan pembelajarannya saja, tidak ada peningkatannya. Ini yang ditolak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau panjenengan kemarin mengetahui ada temannya yang naik pangkat, dinyatakan ada 7A, ada 7C, ya ini kodenya Bapak Ibu. Kalau 7A ini ya, kode tidak diterima 7A yaitu karena dinyatakan sebagai laporannya PTK ini begini ya, ditolak. Kalau 7B itu juga ditolak. Nah, yang paling sering Bapak Ibu, yang paling sering 90% ditolak itu adalah yang kode 7C. Itu Bapak Ibu. Nah, kalau yang kuning ini ditolak tapi boleh diperbaiki. Nanti Bapak Ibu. Nah, apa saja Bapak Ibu? Yang pertama adalah tentang metode penelitian belum mengungkapkan tahapan-tahapan tindakan siklus. Itu yang pertama alasannya. Kemudian yang B, pada laporan hasil pembahasan belum melaporkan data lengkap. Jadi datanya tidak lengkap. Dan yang C, data lampirannya juga belum lengkap. Nah, ini yang kebanyakan teman-teman kita itu balik di sini. Tidak disetujui Bapak Ibu. Oleh karena itu, nanti ke depan setelah ini kita akan sepakati bersama bagaimana caranya supaya yang 7C ini tidak sampai terjadi pada kita. Gitu Bapak Ibu. Berikutnya yang ditolak ya, tapi kalau yang ini bisa diperbaiki Bapak Ibu ya. Secara umum isi laporan PTK telah cukup baik, namun beberapa lampiran penting belum dilampirkan. Nah, ini. Nah, terus yang E, laporan PTK belum diseminarkan. Ini juga akan ditolak Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu yang 7C, DE itu masih bisa kita perbaiki. Mantap Bapak Ibu, okay? Berikutnya, tindak lanjut kita, Bapak Ibu sekalian. Setelah melalui perhitungan yang cukup panjang tadi itu, yang sudah saya uraikan di awal, maka kita akan mengajukan DUBAK periode Oktober tahun 2022. Itu bisa kita Bapak Ibu. Nah, berkasnya kapan akan kita kumpulkan? Berkasnya akan dikumpulkan bulan Mei tahun 2022. Berarti kita masih punya waktu 1,5 tahun kurang lebih untuk mempersiapkan agar DUBAK kita ini akan disetujui. Begitu Bapak Ibu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, tahun 2021 ini saya harapkan kita dapat menyusun PTK dengan pembimbingan. Nah, ini Bapak Ibu ya, dengan pembimbingan. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, maksudnya pembimbingan itu apa Bapak Ibu? Artinya kita menyusun PTK ini dengan dibimbing orang-orang yang nantinya akan berkontribusi kepada penilaian angka kredit kita. Itu Bapak Ibu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah akan kita bicarakan bersama setelah ini. Baik, PPT saya cukupkan sampai sekian Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, sebelum saya melanjutkan atau membuat kesepakatan dengan Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan yang mengganjal? Ini Bu Ulfi, PPT-nya bisa di-share? Ya, nanti saya share di grup. Ya, nanti saya share di grup. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan sebelum kita membuat kesepakatan, Bapak Ibu? Untuk yang ini, Pak, untuk ya, Bu Desi, silakan. Ya, yang di TKB ya, yang tadi apa namanya keanggotaan dari kayak PKK gitu, dokumentasinya bagaimana, Pak? Nah, itu di unsur penunjang Bu ya. Kalau yang itu di unsur penunjang, dokumentasinya itu bukan dokumentasi tapi bukti fisiknya ya Bu ya. Bukti fisik itu bisa surat keterangan dari RT RW. Itu bisa. Kalau misalkan menjadi anggota menjadi anggota koperasi, kartu anggota bisa. Kalau panjenengan menjadi pengurus takmir itu dari ketua takmir juga bisa. Itu untuk unsur penunjangnya. Itu. Berarti ada legalitasnya ya Pak, seperti stempel atau betul. Bagaimana? Betul. Iya. Dari kan kalau PKK kan dari RW ada ya Bu ya? Dari RT ada kan? Iya. Ada. Nah, itu. Ya ada surat keterangannya. Kenapa?
Berarti berhenti dari RW ya? Berhenti dari Iya. RW ya? Tanpa Ya, dari RT RW kelurahan saja. ya? Iya, betul. Oke. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, ada yang lain? Saya Pak, Ya, silakan Bu Merlia. terima kasih. Saya punya PTK hasil lomba pada saat lomba PTK, lomba penulisan karya ilmiah di Ya. dinas tahun 2019. Nah, kemudian saya buat artikel dan dimuat di jurnal Dinas Pendidikan itu juga tahun 2019, tapi di bulan April dan Mei, Pak. Terbitnya di bulan Mei. Nah, sedangkan pak kita pada saat kenaikan dari 3A ke 3B itu iya, bulan Juni 2019. Bagaimanakah? Ya. Nah, itu yang dibilang kadaluarsa, Bu Merlia. Sayang sekali. Jadi artikel itu, jurnal itu yang dibilang publikasi ilmiah yang kadaluarsa ya itu. Nah, makanya itu Bu, alangkah lebih baiknya kita cari mudahnya saja ya. Kita cari mudahnya saja. Kita buat PTK saja. Seperti itu, Bu. Jadi jurnal ilmiahnya yang sudah diterbitkan tidak berlaku lagi ya? Tidak berlaku. Itu batasannya adalah penerbitan PAK ya. Jadi dari TMP PAK, kalau TMP PAK kita 3B itu kan bulan Juni 2019 ya. Iya Pak. Kalau bulan Mei itu tidak boleh, tidak bisa sudah. Itu sudah kadaluarsa. Padahal kurang 2 bulan ya Pak. Sedikit. Sayang sekali. Ya baik. Begitu, oke. Ya, terima kasih Bu Merlia. Ada yang lain Bapak Ibu? Bu Nun, silakan Bu Nun. Angkat tangan. Terima kasih. Untuk publikasi ilmiah itu misalnya untuk penulisan LKS itu bisa Pak. Terus yang kedua, ini kebetulan saya pernah menulis itu dari MUI itu loh. Penulis itu bisa baca. Terima kasih. Iya, baik. Saya sedikit menangkap Bapak Ibu ya. Jadi kalau panjenengan melihat dengan cermat modul atau buku panduan PKP yang buku 4 Bu, itu untuk penulisan modul dan buku ajar itu ya, itu angka kredit maksimal kan 2. Itu pun kalau penulis tunggal Bu. Oh gitu. Nah, apakah ini bisa diajukan? Oh bisa, tidak masalah Bu. Cuma kan angka kreditnya tidak memenuhi, gitu loh. Nah, masih belum memenuhi angka kreditnya. Misalkan panjenengan nulisnya 3 orang ya, sebenarnya sebagai ketua. Misal ketua kan angka kreditnya dia dapat 1 ya. Tapi kalau sebagai anggota atau wakil itu kan dapat 0,5. Jadi kan padahal kita publikasi ilmiahnya harus 4. Apakah bisa dipakai? Bisa, tidak masalah. Cuman angka kreditnya masih kurang, sehingga kita butuh lagi angka kredit lagi yang berhubungan dengan publikasi ilmiah. Wonten Bu Nun. Jadi menurut hemat saya ini ya, yang paling enak ya kita buat PTK itu. Paling enak sudah. Ya. Bisa ya Pak ya? Bisa. Bisa. Begini Bu, mohon maaf, saya tadi kelupaan cerita. Untuk yang mengajukan pangkat hari ini, tahun ini Bapak Ibu, itu ada teman yang beberapa tahun yang lalu itu menjadi juara 2 PTK ya, Bintek PTK Bapak Ibu. Tapi nyatanya PTK yang diajukan itu ditolak loh Bapak Ibu. Saya ulangi ya, jadi ada 2 tahun yang lalu teman kita itu dia itu juara 2 PTK Bintek PTK. Tapi ketika mengajukan pangkat ke 3C sama, itu ternyata ditolak Bapak Ibu. Alasannya apa? Alasannya adalah di poin 7C. Bapak Ibu, alasannya ada di poin 7C. Gitu Bapak Ibu. Oleh karena itu, kita punya waktu 1,5 tahun ini, ayo kita pikirkan gimana strateginya supaya nanti ketika kita mengajukan pangkat itu, mengajukan PTK kita itu tidak ditolak. Gitu loh Bapak Ibu. Nah, kita butuh strategi itu ya. Nah, strateginya begini. Ambil contoh untuk yang kita ke 3A ke 3B. Pertanyaan saya Bapak Ibu, 3A ke 3B itu menurut panjenengan mudah apa susah?
Gampang ya? Mudah. Mudah ya? Sangat mudah sekali. Kenapa? Karena kita mempunyai strategi gitu ya. Ya. Strategi kita, Yus ini belak-belakan saja. Strategi kita 3A ke 3B itu pintu masuknya ada di Bu Ani kan gitu ya. Bu Ani beres, lancar semua kan gitu. Sekarang Bapak Ibu, 3B ke 3C Bapak Ibu, pintu kita itu bukan lagi di tenaga administratif, tapi pintu kita ini adalah di bagian penilai PTK. Kan ngonten Bapak Ibu? Gitu ya? Nah, saya mempunyai pemikiran Bapak Ibu, dalam 1 tahun ke depan ini, paling tidak 6 bulan inilah, kita bekerja sama atau kita gandeng gitu ya. Kita gandeng istilahnya itu salah satu atau semuanya sudah kita gandeng tak apa-apa. Itu adalah orang-orang yang atau orang-orang yang ditugasi untuk menilai PTK kita. Maksud saya begitu. Sehingga kita nyusunnya itu Bapak Ibu, nyusunnya itu ya sesuai dengan sistematika yang diberikan. Kemudian kita juga dibimbing sehingga PTK yang kita ajukan Bapak Ibu itu adalah PTK yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan juga bisa goal gitu loh. Nah, strategi kita sekarang seperti itu. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Setuju Pak. Gimana? Nah, apakah betting Pak? Oh, kita tidak menyebut nama Bu ya. Kita tidak menyebut nama karena tim penilai PTK itu banyak orangnya kan, tidak hanya beliaunya ya. Tapi Bapak Ibu, nah begini Bapak Ibu ya, ini strategi lagi. Biasanya tim penilai PTK itu kan gimana ya, malu-malu kucing gitu ya. Kira-kira menurut panjenengan gitu enggak? Ya. Ya, maka kita perlu strategi untuk mendekati ini Bapak Ibu. Siapa orang yang tepat untuk mengantarkan apa mau kita ke penilai itu, satu-satunya cara kita harus bekerja sama dengan para pengawas-pengawas kita. Gitu loh Bapak Ibu. Pintar banget. Nah, oleh karena itu, kok saya berinisiasi begini ya? Kita nanti akan bekerja sama dengan K3S Kecamatan Sukun. Itu Bapak Ibu. Kita akan mencoba menggandeng K3S Kecamatan Sukun. Nah, kita adakan BIMTEK gitu ya. Kita gandeng saja. Nanti inisiasi dari kita Bapak Ibu. Inisiasi dari kita. Kita akan memanfaatkan KKG Bapak Ibu. Kalau saya di gugus 8 ya. Saya di gugus saya siap untuk menjembatani ini gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita buat program di gugus saya ini nanti program peningkatan kompetensi guru dalam menyongsong AKM melalui penelitian tindakan kelas. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, jadi peningkatan kompetensi guru dalam menyongsong AKM. Nah ini AKM ini kan AKM ini kan hari ini kan barang yang lagi tren ya. Dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara penelitian tindakan kelas. Nah, kalau Bapak Ibu semuanya menyetujui atau Bapak Ibu punya inisiatif, oh di gugus saya saja siap misalkan di gugusnya Bu Andri. Saya siap untuk gugus saya siap menjembatani, tidak ada masalah Bapak Ibu. Tapi kalau di gugus Bapak Ibu tidak ada semua, nanti di gugus 8 siap untuk menjembatani itu. Jadi, mekanismenya kita akan mendekati K3S Kecamatan Sukun. Kebetulan di sini ada anak buahnya, Bu Santi, Bu Penny, Bu Wulan gitu ya. Kita akan mendekati K3S Kecamatan Sukun, Bapak Ibu. Nah, kita akan menawarkan program kita itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian dengan bantuan K3S Sukun, nanti akan mengkoordinir para pengawas ini untuk memberikan pembekalan kepada kita. Ada 2 hal penting yang perlu kita ketahui, Bapak Ibu. Kenapa kok harus melibatkan pengawas ya? 1, nanti kita akan dibimbing, betul-betul dibimbing dengan dengan enak kalau dengan pengawas masing-masing. Misalkan di gugus 9, Bu Penny nanti bisa mendapatkan bimbingan langsung oleh Bu Nakilah misalkan. Gitu ya. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, nanti akan mempermudah kita dalam mengajukan analisis, Bapak Ibu. Gitu ya. Ini ada 2 sebenarnya, ada 2 tujuan yang ingin saya capai. Selain kita mudah untuk membuat PTK,
kita dibimbing untuk membuat PTK, kita juga mudah untuk mengajukan analisis kepada pengawas kita. Gitu loh Bapak Ibu. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah perlu kita tidak lanjuti ini? Perlu, Pak. Gimana? Apakah ada usulan lain Bapak Ibu? Ada pemikiran lain enggak? Ada pemikiran lain enggak? Siap Pak, tapi kalau kebetulan pengawas yang sangat sibuk, bagaimanakah dengan itu? Dengan Bu Sri A ya? Ya. Ya, baik itu. Kita ya. Kenapa Bu? Sama kan kita? Oh iya sama. Jadi begini Bu. Begini Bapak Ibu ya. Jadi strateginya memanfaatkan memanfaatkan pengawas itu bukan setiap hari bukan kita selalu bertatap muka kok, tenang saja ya. Jadi kita nanti atur bagaimana mekanisme pembimbingannya, kan sekarang bisa melalui WA kan gitu ya. Jadi prosesnya begitu. Nanti akan kita tata dulu. Kalau Bapak Ibu menyetujui atau Bapak begini aja Bu Merlia. Bu Merlia gadang Bu Merlia ya. Ya, betul. Oh, di situ sepertinya kan belum ada kegiatan KKG ya. Gimana kalau diawali dari... Ya, Pak. Ya, betul. Mati suri. Gimana, Bu? KKG-nya mati suri, Pak. Apa diawali dari gadang saja? Boleh, monggo. Loh, ya kalau boleh monggo berarti kan Bu Merlia bekerjasama dengan saya nanti. Iya, bisa. Bisa ya? Dan Baik. itu yang memang sekarang sedang kita canangkan, Pak. Oh gitu, wah itu cocok sekali Bu. Tapi menunggu dari ketua gugus Pak yang sulit untuk memberikan izin. Oh Pak Saleh Rifadi ya. Iya betul sekali. Oh itu urusannya bulan kalau Pak Saleh Rifadi. Atau ini. Baik Bapak Ibu, gini Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, jadi begini Bapak Ibu. Saya secara pribadi punya cita-cita begini loh Bapak Ibu. Punya cita-cita begini, mau saya itu teman-teman seangkatan kita itu ketika menaik angkat, untuk mengajukan karir Bapak Ibu itu satu bisa ngerti gitu loh Bu, satu ngerti. Kemudian yang kedua orang ngentek duit gitu loh Bapak Ibu ya. Terus terang saja, saya prihatin ya. Terus terang saya prihatin. Ada teman cerita, Pak, saya kemarin sudah habis 1,5 juta loh Pak, tapi masih harus begini begitu gitu loh. Maksud saya kalau kita bekerja bersama-sama Bapak Ibu, kita seekor proyok, gerudukan, insya Allah kita tidak sampai mengeluarkan yang segitu banyaknya gitu loh Ibu. Paling mengeluarkannya hanya untuk fotokopi gitu aja. Apalagi Bapak Ibu kalau dijembatani oleh KKG itu lebih enak lagi. Itu Bu Merlia ya. Ya betul sekali. Baik Bapak Ibu, oleh karena itu panjenengan tolong usulkan kepada kami gugus mana yang siap. Ayo Bapak Ibu. Nanti kita akan gini Bapak Ibu, gugus 1, 2, 3, 4, 5, gugus mana yang siap? Bu Merlia gugus berapa Bu Merlia? Gugus 3. Baik, gugus 3 siap Bu Merlia. Siap. Baik, gimana Bapak Ibu? Setuju semua? Ini diinisiasi gugus 3. Ayo yang setuju tuliskan chatting, yang angkat tangan. Setuju. Saya setuju. Gugus 3. Itu Bapak Ibu ya. Setuju. Baik itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian begini Bapak Ibu. Ya, jadi begini Bapak Ibu. Kalau ada teman kita di luar K2 Bapak Ibu, sekali lagi ya, teman kita di luar K2 yang ingin bergabung, yang ingin juga ikut Bapak Ibu, ayo kita buka bersama-sama tangan kita gitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan kita menginisiasi begini, teman-teman kita ikut, kita menjadikan ini amal jariah kita tuh Bapak Ibu. Ya. Betul Bapak Ibu ya? Baik Bapak Ibu, setelah ini dalam waktu dekat saya akan berkomunikasi dengan Bu Merlia dan juga di gugus 3. Kita akan membuat satu kuesioner nanti Bapak Ibu. Saya akan membuat satu kuesioner
yang kuesioner ini nanti tolong panjenengan isi. Kalau teman panjenengan di luar K2 ini mau bergabung, tidak masalah, gitu Bapak Ibu. Nah, ini nantinya akan kita tindak lanjuti. Maksimal itu bulan Juni kita sudah start, gitu loh Bapak Ibu. Oke, maksimal bulan Juni kita sudah start. Kita fokus kepada PKB, yaitu penelitian tindakan kelas. Itu Bapak Ibu, kita fokus ke penelitian tindakan kelas. Nah, baik, kenapa Bapak Ibu kok saya sangat setuju dengan gugus 3? Karena gugus 3 di situ ada guru penggeraknya Bapak Ibu. Bu Anita itu kan dia ada di gugus 3. Nah, ini nanti juga kita manfaatkan Bapak Ibu. Kita manfaatkan untuk menjalin komunikasi dengan KTKS dan juga dengan pengawas. Itu Bapak Ibu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu ada unek-unek yang perlu disampaikan lagi? Saya Pak Lumi. Oke, silakan Bu Desi. Sehubungan dengan yang saya sampaikan tadi ya tentang AKM, berarti otomatis kan kita membuat ketika yang terbaru gitu Pak Anggi. Ya. Ya, untuk yang mengarah ke AKM, menurut panjenengan gambaran misalnya ya, saya kan belum seberapa paham tentang itu ya Pak ya. Mungkin ada beberapa yang bisa dijadikan literasi judul dari AKM itu bagaimana gitu. Apalagi situasi dan judul PTK-nya. Situasi kondisi yang seperti ini kan kita kan daring ya Pak ya, otomatis ya. Pembelajaran yang kita lakukan adalah secara daring, tidak secara luring. Kalau secara luring mungkin kita bisa untuk mencari data-data itu lebih cepat dan akurat kan gitu. Sedangkan waktu daring yang harus kita lakukan kan mereka harus mereka melakukan kerjasama dengan orang tua. Bedanya kan itu ya Pak ya. Mungkin Pak Lutfi punya gambaran untuk judul PPK yang harus kita gunakan itu apa, yang sesuai bagaimana. Terima kasih Pak Lutfi. Ya, baik, terima kasih Bu Desi. Begini Bapak Ibu, asesmen nasional itu muaranya kan ada dua Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah membaca apa belum? Tujuannya AKM salah satunya ya, asesmen nasional itu tujuannya ada dua loh sebenarnya. Satu, menjadikan pelajar yang pelajar yang memiliki keterampilan abad 21. Itu loh Ibu. Nah, di panjenengan kan kemarin ada yang PKP juga ya. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Jadi asesmen nasional tujuannya ada dua sebenarnya. Satu, mewujudkan pelajar yang memiliki keterampilan abad 21. Mengamati, critical thinking, ya berpikir kritis dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, salah satu contoh untuk yang pelajar atau siswa yang mempunyai keterampilan abad 21, Bapak Ibu, itu yaitu dengan menerapkan pembelajaran problem based learning. Kemudian ada discovery learning. Ada 4 Bapak Ibu ya yang direkomendasikan oleh Kemdikbud. Satu, discovery learning, kemudian problem based learning, kemudian project based learning, satunya lagi apa saya lupa ya, discovery sama inquiry. Nah, 4 ini Bapak Ibu. Itu satu ya. Jadi tujuannya assessment nanti kan menciptakan pelajar yang memiliki keterampilan abad 21. Terus yang kedua Bapak Ibu, tujuan assessment adalah memberikan pengalaman belajar dan mewujudkan pelajar Pancasila. Nah ini ranahnya Bu Anita ini sebenarnya. Bu Anita belum gabung ya Bu Ibu ya. Ini ranahnya Bu Anita sebenarnya ini. Memprofil pelajar Pancasila ini. Jadi kalau saya disuruh memberikan contoh Bapak Ibu, pembelajaran yang mengarah pada AKM yaitu pembelajaran yang menggunakan 4 model tadi. Ini kan yang 4 model tadi ya, itu kan bisa panjangan apa namanya istilahnya itu dimodifikasi dan sebagainya. Yang jelas keempat model ini Bapak Ibu itu bisa kita terapkan baik itu tatap muka maupun daring. Contoh project based learning, itu Bapak Ibu ya, project based learning ya. Yang namanya project based learning itu kan pembelajaran berbasis proyek. Sehingga siswa nanti kan melaporkan kan tahap. Contohnya misalkan proyek pembersihan dengan pembelajaran PBL, siswa dapat meningkatkan kebersihan lingkungan misalkan. Nah, jadi siswa akan melaporkan problem pembelajaran
proyeknya itu setiap bulan, setiap minggunya. Nah, strategi-strategi ini Bapak Ibu, nah inilah yang nanti akan kita cari ilmunya di pengawas itu. Itu Bu Desi ya? Iya, iya Pak. Jadi kalau menurut modul 5 Bapak Ibu, Panjenengan sudah membaca modul 5 ya, kemarin yang di-share Bu Eti kemarin. Menurut modul 5 Bapak Ibu, itu sebenarnya adalah kita bisa melakukan publikasi, kita bisa melakukan pengembangan diri baik melalui daring, melalui luring, atau melalui kombinasi. Mohon maaf, saya mengatakan profil pelajar Pancasila ternyata di sini ada penggerak yang hadir. Bu Atna, assalamualaikum Bu Atna, tolong keluarkan suaranya. Ini Bu Atna ternyata hadir. Jadi Bapak Ibu, jadi ada 2 ya di asesmen nasional itu. Yang pertama adalah menciptakan atau menumbuhkan siswa yang memiliki satu, dan yang kedua adalah mewujudkan ajaran Pancasila. Ini ya Bu Atna ya. Alhamdulillah Bu Atna sudah muncul suaranya ini. Halo Bu Atna. Halo. Ya. Ya, Assalamualaikum. Salam. Gimana Bu Atna menurut Bu Atna? Ya wes, tanya. Jadi Oke, ya silakan kalau begitu Bu Ulfi ya, silakan Bu Ulfi. Ada yang disampaikan? Iya, gini Pak Ulfi, untuk PPK itu misalnya saya akan ngambil dari tesis, kebetulan saat ini kan saya lagi tesis, ya. Saya sedang mengerjakan tesis, misalnya tesis saya gunakan untuk pengajuan ini, itu kira-kira bisa nggak? Nah, bisa Bu. Kemudian bisa, yang saya perlukan, ya, kemudian yang kita perlukan nanti kan kita itu bagaimana menyeminarkan hasil PTK kita kan. Nah, yang dibutuhkan saat ini kan ya untuk menyeminarkan hasil PTK kita. Misalkan kalau PTK kita itu kita seminarkan di grup ini bersama-sama, itu kira-kira nanti bisa enggak? Jadi itu kita lebih bagus Bu. Siapa itu bisa enggak? Ya, itu lebih bagus Bu. Ya, baik. Itu lebih bagus. Nah, tapi Bu Ulfi, saya cantumkan dulu kenapa PTK ditolak Bu Ulfi ya. Karena salah satunya adalah PTK itu terindikasi atau sistematikanya persis dengan tesis maupun skripsi. Nah, ini sebenarnya isinya sama, tapi nanti sistematikanya, tata bahasanya nanti jangan persis dengan tesis Bu ya. Nah, ini yang teknik ini yang perlu kita pelajari nanti. Oh, enggak apa-apa Bu, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Iya, maunya gitu. Iya. Jadi begini Bapak Ibu. Kalau kalau di tesis kan saya pakai eksperimen. Ya itu kebetulan judul yang saya ambil itu kok mendekati ke AKM itu loh. Cocok. Nah, nanti Bu Ulfi juga bisa berbagi. Pemuda Pancasila kan gitu. Betul. Bu Ulfi nanti juga bisa berbagi ilmunya calon MPD gitu. Baik, begini Pak ya. Jadi nanti untuk seminar. Nah, jadi begini. Rangkaiannya kita mengadakan kegiatan ini Bapak Ibu, termasuk nanti seminar kita bisa memanfaatkan ini Bapak Ibu, bisa memanfaatkan teman-teman ini. Ini kan teman-teman sudah lebih dari 15 ini. Nah, itu bisa kita manfaatkan Bapak Ibu. Kita seminar gantian, moderator gantian. Iya. Satu, hitung-hitung nanti latihan Bu Ulfi dari kepala sekolah, nanti mulai kayak ceramah cepena. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada undang-undang lain Bapak Ibu, silakan. Tambahan Pak Lutfi. Ya, silakan Bu Desi. Ya. Untuk ketentuan dari hadirnya peserta dari penelitian PTK yang harus hadir berapa ya Pak? Apakah seminar itu? Seminar 15 Bu, minimal. Oh 15, ya. Sudah ada ketentuannya ya Pak? Sudah ada ketentuannya itu. Semuanya ada di buku nomor 5. Oke, terima kasih. Ya, sami-sami. Ada yang lain Bapak Ibu? Bapak Ibu siap Bapak Ibu untuk kita melangkah ya? Siap. Siap. Baik Bapak Ibu. Ini Bu Andri ini baru muncul ini suaranya. Sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan apabila ada teman-teman kita baik itu yang kategori 2 maupun non kategori 2
yang mau bergabung dengan kan nggak masalah Bapak Ibu ya, kita buka selebar-lebarnya, ataupun misalkan ada teman kita dari yang 3A mau ke 3P, tidak apa-apa, kita bantu bersama-sama Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir yang saya sampaikan biar Bapak Ibu semua adem ayem, Bapak Ibu ya, semua umboran P-nya Bapak Ibu, selain PTK ya, semua umboran P-nya mulai dari pembukaan sampai dengan pengembangan diri, sampai dengan itu, secara administratif sudah kami siapkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu, oh iya, naiki. Kecuali Pak Lutfi, kecuali PTK, gitu Bapak Ibu. Oke, kecuali PTK, karena PTK kita tidak bisa bantu kalau dapat dana sendiri. Gitu Bapak Ibu. Nah, inilah gunanya kita untuk maju bersama-sama gitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan tekad ini membawa kelancaran bagi kita. Amin. Tidak ada yang lain Bapak Ibu ya? Tidak ada yang lain ya? Pak, kalau ada misalnya ada yang ikut dari 4A ke 4B gimana? Nah, ini sangat berbeda Bu Andri. Kalau dari 4A ke 4B itu tidak hanya publikasi ilmiahnya tidak hanya satu loh Bu Andri. Tapi kalau misalkan mau ikut tidak masalah, tidak ada apa-apa. Itu hanya perbedaannya ada di pikirannya saja. Tapi kalau ikut apa-apa Bu Andri, tidak apa-apa. Tidak apa-apa itu bagus itu. Semakin banyak kita semakin insya Allah semakin enak itu. Gitu Bapak Ibu. Ada yang lain Bapak Ibu? Pak Lutfi namaste Bu. Iya silakan Bu Lili. Untuk saya itu pembimbingannya mulai awal misalnya pengajuan judul, kemudian dan seterusnya sampai kesimpulan itu saya mohon bimbingannya gitu ya. Oleh lente. Mohon maaf diulangi lagi Bu Lili. Itu saya mohon bimbingannya itu bagaimana Pak? Wabri saja atau pengajuan. Nah, jadi gini teknis. Baik, saya sudah menangkap sinyalnya Bu. Saya sudah menangkap Bu Lili. Jadi begini Bapak Ibu, untuk proses pengajuan judul, kita merancang judul dan sebagainya, teknisnya kita susun dulu. Ini program kan kita belum jalan ya. Nah, nanti saya akan berkoordinasi dengan gugus 3, kita buat program, kita rancang program, baru kita susun teknisnya Bu. Nah, bagaimana pembimbingannya, durasi berapa bulan, begitu akan kita susun setelah kita programnya jadi, Bapak Ibu. Kalau bisa ada waktunya, Pak, misalnya pengajuan judul tanggal sekian sampai tanggal sekian, gitu. Jadi ya, kita selesainya sama-sama. Gitu. Baik, secara teknis itu nanti akan kita atur, Bu. Dan karena ini nanti yang menginisiasi adalah gugus atau KKG, Bapak Ibu. Insya Allah nanti ada sertifikatnya gitu loh Bapak Ibu. Karena kan gugus kan, kalau kan gugus itu kan nanti kita bersama dengan dinas ya. Jadi kita insya Allah ada sertifikatnya. Insya Allah begitu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, bagi yang hari ini masih belum punya sertifikatnya, masih punya 1 gitu ya. Silakan Bapak Ibu ikut BIMTEK seri AKM. Itu dapat 1 lagi. Terus 1 lagi insya Allah dari hasil kita BIMTEK PTK ini loh. Gitu Bapak Ibu. Ya. Oh ada. Itu. Ya. Baik, ada yang lain Bapak Ibu? Lanjut. Ada yang lain Bapak Ibu sekalian? Saya mau tanya Pak. Oh ya, silakan Bu Merlia. Apakah sertifikat yang diterbitkan oleh KKG ini juga nilainya sama dengan sertifikat yang Kementerian? Terima kasih. Jadi begini Bu Merlia. Supaya sertifikat itu bisa diakui oleh Bapak Ibu sekalian ya, supaya sertifikat itu bisa diakui angka kreditnya, maka kita harus bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Bu Merlia. Jadi nanti caranya adalah saya dengan Bu Merlia itu membuat program, gitu ya. Program ini nanti diajukan ke Dinas Pendidikan, itu Bapak Ibu. Nah setelah mendapat persetujuan Bu Merlia, baru kita gerak. Nah, nanti yang tanda tangan itu selain ketua KKG atau ketua K3S, itu juga dibubuhi tanda tangan kepala dinas. Begitu Bu Merlia. Sehingga sertifikat itu bisa kita pakai angka kreditnya, bisa berfungsi. Begitu. Baik, terima kasih Pak. Yang lainnya?
Deal ya, sudah Bapak Ibu ya. Baik, kalau Pak Yasin angkat tangan, silakan Pak Yasin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Waalaikumsalam, silakan Pak Ali. Gini, karena saya ini masih bingung, mohon nanti kalau ada pertemuan dibimbing kami ini dari awal sampai akhir langkah-langkah yang terbaik untuk kita semuanya. Oke, siap Pak. Ya, karena ya kesibukannya kita sebagai guru, juga kepala rumah tangga dan yang lain-lain, sehingga akan saya manfaatkan untuk kebersamaan kita, untuk maju tingkat bersama. Betul, terima kasih. Termasuk calon kepala sekolah Pak Ali ya. Oh ya, amin, amin, amin. Jadi oke Bapak Ibu, sekali lagi ya, kita akan terbuka Bapak Ibu. Siapa yang membutuhkan pertanyaan, kita butuh sharing, ayo kita kalau bisa, kalau kita, kalau kita bisa bantu ya kita bantu gitu Bapak Ibu. Nah, karena kita ini kan istilahnya kita akan membuat keluarga baru ya. Jangan sampai persatuan kita, perjalanan kita yang sudah kita bangun selama itu tiba-tiba terbubrah gara-gara kita nggak mau ngajari gitu, jangan. Kita ikhlas. Saya sebagai yang muda, Bu Merlia sebagai yang muda, Bu Ana sebagai yang muda, apabila diminta tolong yang tua-tua, waduh kayak Bu Andri. Saya yang tua perlu bimbingan Pak Lutfi. Iya, kados Bulila itu siap. Insya Allah kita datang itu siap untuk Bu Andri itu panutan saya loh. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, bagi yang sepuh-sepuh, aduh gak enak ngomong tua, sepuh aja wis. Iya, Bu Santi aduh. Tanya lagi Pak. Oke, silakan Bu Andri. Mohon maaf ya, ini ya, juga perlu sekali mungkin ya. Kita mengadakan bintek maksud saya, binlat itu nanti kan kita memanggil atau mengundang narasumber. Apa itu tidak butuh istilahnya butuh dana? Ya itu loh Pak. Saya tahu ya. Nah itu yang penting kan Pak, karena kita tidak bisa kosong-kosongan gitu loh Pak. Sudah tahu. Iya. Bu, jadi begini. Terima kasih Bu Andri. Pemikirannya Bu Andri kan depan jauh ya. Jadi begini Bu Andri. Saya itu bisa berbicara kita butuh dana atau tidak, itu kalau program kita itu sudah pelaksana Bu, atau sudah tersusun. Ambil contoh begini Bapak Ibu. Biasanya kalau saya mengadakan kegiatan atas nama, ya, jadi saya mengajukan istilahnya itu dana kan daerah itu kan punya dana ya Allah Bu, yang dana dari dianggarkan oleh pemerintah daerah itu loh. Nah itu kalau bisa ya kita tidak usah mengeluarkan dana gitu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu kalau tidak bisa seperti kemarin blok grant, mohon maaf. Nah seperti tahun kemarin Bapak Ibu, gugus saya itu mengajukan blok grant itu bulan Mei Juni. Karena ada pandemi, semua blok grant itu dibatalkan Bapak Ibu. Itu ya, jadi kita tidak dapat dana dari dinas. Nah, setelah ini saya akan mencoba menyusun program bersama-sama dengan Bu Merlia dan tim dari gugus 3. Kita akan mengajukan dana atau mengajukan proposal dinas Bapak Ibu. Nah, kalau dinas nanti menyatakan, oh kita ada dana blok grant sudah masih tersedia, itu mungkin kita tidak akan mengeluarkan dana Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu, dinas mengatakan, oh ini blok grantnya sudah tidak berlaku, maka kita harus melakukan kegiatan ini dengan swadaya kita masing-masing. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya baru bisa menjawab pertanyaannya Bu Andri kalau program ini sudah siap untuk kita launching. Begitu Bapak Ibu sekalian. Saya kira Bapak Ibu, dengan kita kalau kita bersama-sama begini, saya kira tidak akan banyak kok Bapak Ibu. Dan insya Allah Bapak Ibu semua ini siap semua kok insya Allah. Tidak akan banyak kita mengeluarkan dana untuk kegiatan PTK ini, insya Allah ya. Tapi kita usahakan seminimal. Betul Bu, Jerbasuki mau beo. Tapi insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin dana yang akan kita keluarkan itu tidak sebesar teman-teman kita yang lain. Untuk Bu Andri. Ya. Tapi kan setidaknya kita juga harus mengeluarkan Pak, karena butuh tanda tangan juga sertifikat ke dinas. Betul, itu juga butuhnya. Betul Bu. Karena kita tidak bisa Pak
istilahnya Jerbasuki mau beo harus itu. Iya betul. Ya, ya memang belak-belakan gini kan enak ya Bapak Ibu ya. Jadi pasti kita butuh dana itu pasti Bapak Ibu. Itu pasti sudah. Jangankan untuk sertifikat, untuk nanti pemateri saja dah kita butuh itu Bapak Ibu. Kan nonton Bapak Ibu nggih? Tapi insya Allah kita program sedemikian rupa Bapak Ibu agar apa? Agar dana yang kita keluarkan itu tidak besar seperti teman-teman kita yang lain. Itu Bu Andri dan Bapak Ibu yang lain. Berarti harus ada bendahara ya Pak Lutfi ya. Nah, gini Bapak Ibu, karena ini Andri nanti calonnya. begini Bapak Ibu, karena ini nanti Panitia. Oke, tadi yang bersedia adalah dari gugus 3. Nanti saya akan koordinasi dulu dengan Bu Melia dan gugus 3. Kebetulan di situ ada guru penggeraknya juga Bapak Ibu. Nah, strategi untuk desiminasi guru penggerak itu juga akan kita pakai insya Allah dalam mewujudkan kegiatan kita ini Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu sudah deal semua ya, kita akan jalan Bapak Ibu ya. Semangat Bapak Ibu ya. Iya Pak. Iya Pak. Jalan, iya Pak. Jalan semangat. Ini Bapak Ibu, tolong izinkan saya biasanya saya kalau ada Bapak Ibu ini Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu guru yang kurang semangat gitu ya, pasti akan saya datangi kok. Contoh seperti kemarin di gadangnya Bu Melia saya datangi. Itu. Saya lupa terutama datang. Jadi begini Bapak Ibu, kita akan maksimal mungkin ini akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, tolong doakan kami yang muda-muda ini bisa bergerak dengan lincah Bapak Ibu. Nah, dan juga saya minta bantuan teman-teman sekalian dan juga Bapak Ibu yang lain untuk mensupport, gitu Bapak Ibu, untuk mensupport kami semua. Yang paling penting adalah support doa, semoga kami ini istiqomah gitu loh Bapak Ibu. Amin amin amin. Oke. Amin ya Rabbal Alamin. Saya panjang lebar. Jadi kata-kata itu barang siapa yang banyak mengeluarkan kata-kata, siapa yang berbicara biasanya itu banyak sekali yang melakukan kesalahan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, karena hari ini saya banyak sekali berbicara, maka saya yakin saya itu banyak salah dan khilaf. Oleh karena itu dari lubuk yang paling dalam, saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang saya sampaikan. Jika ada yang kurang berkenan, kalau ada yang lebih itu semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lutfi. Terima kasih Pak Lutfi. Terima kasih Pak Lutfi. Saya terus. Terima kasih Pak Lutfi. Ya. Terima kasih Pak Lutfi. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Baiklah, marilah kita tutup dengan doa, nggih. Semoga apa yang kita laksanakan diridhoi Allah Ta'ala. Semoga apa yang kita rencanakan, apa yang kita niatkan, Allah memberi kelancaran untuk keberhasilan kita. Amin. Allahumma amin. Amin. Surat Al-Fatihah. Amin. Berdoa selesai, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada sopir kita, pilot kita Pak Lutfi ya. Tolong jangan bosan-bosan ya untuk membimbing kami. Terima kasih dan untuk semuanya para pemirsa, para hadirin, semoga kita semuanya selalu diberi kelancaran. Amin. Kita tutup. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.